wabarakatuh. Sahabat semoga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menikmati indahnya Ramadan. Maka kita harus bersyukur dengan cara memberikan kesan dan ibadah yang lebih baik serta ada peningkatan kualitas dari Ramadan tahun yang lalu dan tahun ini menjadi Ramadan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tetap produktif selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah mantapkan niat. Jadi ada tipe umat Islam ketika menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah merasa susah. Kenapa Ramadan tiba? Karena Ramadan itu identik dengan berlapar dan berhaus ria. Maka ini menjadi orang-orang yang kecewa nanti karena menjadikan Ramadan sebagai beban. Yang kedua adalah tipe orang-orang yang kehadiran Ramadan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Dulu puasa, sekarang juga puasa. Maka mereka tidak bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan makna, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan tempat di mana kita bisa memaksimalkan amal soleh kita. Dan kita seharusnya memilih pada opsi yang ketiga, yaitu bergembira dengan kehadiran Ramadan. Karena Ramadan akan memberikan penghargaan luar biasa bagi mereka yang mau meningkat grade-nya menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu mari kita maksimalkan, kita mantapkan niatan kita sehingga kita akan mendapatkan manfaat lebih. Laksana kupu-kupu yang awalnya bersumber dari ulat yang merusak tanaman, yang pada akhirnya menjadi kepompong, berpuasa, dan selanjutnya akan berubah menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Meskipun kupu-kupu kertas yang bentuknya kecil, warnanya putih, akan tapi menjadikan orang lain itu sangat senang dengan kehadiran mereka. Yang kedua adalah membuat perencanaan dalam kegiatan. Maka selama bulan Ramadan ini kalau bisa kita memiliki rangkaian kegiatan yang sudah tersusun dengan baik, sehingga akan sangat berpengaruh apakah selama bulan Ramadan itu kita bisa produktif atau tidak, atau bahkan terlalu banyak tidur. Maka kita harus mengulangi kesan yang mungkin bisa dikatakan sudah menyebar secara luas, yaitu tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan agar tetap produktif, tidak hanya kita istirahat atau tidur. Jadi buatlah rencana kegiatan yang baik. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Ini adalah menjadi sumber energi agar kita bisa produktif. Karena apabila tidur kita kurang akan sangat berpengaruh kepada energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Tidur yang cukup. Yang keempat, kita harus cukup asupan nutrisi dan cairan tubuh. Sahabat semoga yang berbahagia, nutrisi ini ya dari sisi asupan makanan kita. Insya Allah bagi ibu-ibu sudah menyiapkan masakan yang istimewa untuk keluarga tercinta, sehingga asupan nutrisi, gizi, makanan, kebutuhan sehari-hari selama bulan Ramadan ini menjadi tercukupi. Yang terpenting juga adalah cairan tubuh. Sampai Rasulullah itu mengharuskan kita, mensunahkan, bahkan bisa dikatakan ini dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Jangan sampai meninggalkan sahur. Sahur itu adalah berkah. Sahur itu penuh dengan keberkahan. Meskipun kita hanya minum seteguk air, jangan tinggalkan sahur. Yakinlah bahwa tubuh kita selama sehari itu butuh
cairan agar tidak terjadi dehidrasi. Yang kelima adalah berikan penghargaan untuk diri sendiri. Ketika kita sanggup untuk merubah Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, ada beberapa apresiasi, ada reward yang bisa kita berikan kepada diri kita. Hal yang sepele misalkan. Contohnya kita mungkin bisa bersama dengan keluarga sepakat untuk memberikan reward bagi mereka yang sukses dalam Ramadannya. Bajunya mungkin kualitasnya lebih bagus, ya. Bisa dikatakan ngapunten dalam tanda petik branded dan sebagainya. Ini menjadi sebuah keistimewaan, orang-orang itu bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Harus ada apresiasi terhadap ibadah yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya adalah mengelola waktu dengan baik. Jangan terlalu lama. Boleh kita memperbanyak membaca Al-Quran, akan tapi tadarus juga harus ada ketentuan waktu. Tidak boleh lebih dari jam 10. Misalkan itu contohnya apabila menggunakan pengeras suara keluar, maka dibatasi waktunya jam 22.00. Nah, ini agar kita bisa ada durasi waktu istirahat juga nyaman bagi lingkungan yang sekitarnya. Yang ketujuh adalah tetap olahraga meskipun olahraga ringan agar kondisi fisik kita tetap terjaga. Yang kedelapan adalah hindari pekerjaan-pekerjaan berat karena juga akan sangat berpengaruh, ya. Otomatis kita yang berpuasa itu juga secara fisik memang agak sedikit lemah dibandingkan hari-hari biasanya. Yang kesembilan adalah hindari tidur setelah sahur, karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dan juga akan berpengaruh pada kondisi fisik kita. Pencernaan makanan, kemudian ketika kita sahur, kemudian kita pergunakan untuk tidur, mungkin ada hal penumpukan lemak dan seterusnya. Ini bisa kita hindari apabila setelah sahur kita melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang lebih bermanfaat. Yang terakhir ini adalah sebuah penguatan, yaitu disiplin pada jadwal, ya. Harus teratur, ya. Insya Allah dengan semua itu maka Ramadan tahun ini dan seterusnya akan lebih baik dari Ramadan tahun yang kemarin. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan, banyak hal yang mungkin bisa kita agendakan, ada inovasi-inovasi baru bersama keluarga kita. Contoh hal yang sepele adalah untuk menyambut Ramadan, misalkan tarhib Ramadan, kita senangkan keluarga kita. Ada foto yang terpampang, ada banner yang tertuliskan Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Ini adalah sebuah motivasi yang luar biasa. Mungkin ini kultum yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Walafu minkum, saya Farid Wajdi, pengawas guru PAI Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.